Hai hai hai. Ketemu lagi dengan Jelajah Mania Dumai. Lihat guys, gedung daripada bangunan ini berisi ayat-ayat Al-Quran guys. Satu keunikan guys. Nanti kita akan lebih lanjut berbincang kepada pemilik keturunan daripada pemilik gedung ini, seperti apa dan tahun berapa dibangun gedung ini. Dan juga di belakang ini terlihat juga seperti ada bangunan berbentuk Ka'bah ya guys. Cuman saya tidak bisa menjelaskan, nanti akan dijelaskan oleh abang kita. Bang, dengan siapa bang? Lui. Bang, ini kita melihat bahwasanya gedung ini ada dua lantai. Nah, ini juga ada bangunan seperti Ka'bah. Ini bangunan apa ini? Ini adalah salah satu bangunan yang dibuat sebelum tahun 90-an. Karena ini bangunan memang diutuskan buat makamnya imam. Imam siapa ini, Bang? Guru buat yang ngajar, kami mengaji kajian. Boleh ditunjukin seperti apa makam? Ya guys, lihat guys, ini guys, makam yang disampaikan. Ini makam daripada imam Ya, Haji Samsuri Abdul Majid. Sudah berapa lama beliau meninggal? Tahun 2005. Berarti sampai sekarang sudah berapa ya? 24 tahun ya? 24 tahun ya? Iya. Nah, ini kita agak melihat ada keunikan daripada gedung ini ya, Bang ya. Bahwasanya setiap dinding-dindingnya ini ada tertulis daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini ditulis menggunakan tangan manusia atau menggunakan komputer atau alat apa gitu? Ini manual tangan. Karena yang membuat ini setiap membuat Al-Quran ini dihadiahkan. Jadi ini ada dua lantai nih. Apakah dua lantainya ini dindingnya berisi ayat Al-Quran? Yang itu di bawah ini ayat-ayatnya surat pilihan, yang di atas buat kudus. Oh, di atasnya ayat Al-Quran. Wow, amazing. Ayat Al-Quran di dinding bangunan guys. Di dinding bangunan 30 juz. Wow, amazing. Boleh kita ke atas bangunan ini, oke? Ya guys, kita melihat dinding yang bertuliskan ayat Al-Quran 30 juz guys. Penasaran kan? Yuk. Sebuah gambar. Bisa dijelaskan ini gambar apa? Ini sabdanya Rasulullah. Sabdanya Rasulullah guys. Seperti ini. Sama tongkatnya Rasulullah SAW. Ini ya, Ya, tongkat. Ini guys, contohnya yang seperti di gambar serbannya Rasulullah. Kata Allah. Bentuknya ya, bukan serbannya Rasulullah ya, tapi bentuknya seperti inilah serban beliau itu guys. Oke guys, ini tadi serbannya. Coba ya. Katanya serban ini mirip serbannya Rasulullah.
Oke guys, kita sedang berada di lantai 2. Ini guys, bisa dilihat hampir keseluruhan dinding ini bertuliskan ayat Al-Quran. Nah, ini Mas Dwi, sekarang ini kan ini dindingnya bertuliskan ayat Al-Quran. Ini dindingnya berapa tinggi ini? 2 meter lebih juga. Nah, inilah tertulis di dinding ini yang 30 Juz. juz ayat Al-Quran. Diawali dengan surat pertama. Di mana juz yang pertama? Ayo guys, kita lihat juz yang pertama ini. Ini guys, ayat pembukanya, tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita lihat guys. Asik guys. Lukisan tangan guys. Ini tidak ada wallpaper ya. Tidak ada wallpaper ya Mas Dwi ya. Tulisan lukisan tangan semua. Memang asli lukisan tangan. Iya. Nah Mas Dwi, ini jika kita lihat ini Mas, ini seperti tulisan tangan. Ini yang ngerjain sebanyak ini berapa orang? Satu orang. Satu orang. Pertama kali dibantu dengan satu orang, tapi alhamdulillah saat ini belum terdengar kabar yang satu orang ini karena tahun 2004 dia pernah bencana tsunami. Sampai saat ini belum diketahui dan belum tahu kabar. Nah, tinggal satu orang yang ngerjain ini yang benar-benar yang menyelesaikan dari awal sampai akhir. Nah, ini ditulis tulisan bangunan ini kita sambil jalan. Tulisan bangunan ini ada dia setiap tiangnya ini tertulis. Ini mencontohkan apa ya? Dilarang bersandar ya? Iya, dilarang. Oh, dilarang. Nah guys, tulisan ayat Al-Quran ini guys, di setiap dinding ini ada balok ini. Ini ada ditulis dilarang bersandar dan coret-coret atau memotoring. Artinya kita tidak boleh bersandar di sini guys, karena ini memang bertuliskan dengan ayat Al-Quran. Nah Mas Dwi, tulisan ini ayat Al-Quran ini mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa selesai? Setahu saya dari tahun 90 sampai tahun 99 itu sudah selesai. Tahun 96 sampai tahun 99 dikerjakan satu orang. Wow. Tim Jumat, rekan-rekan jelajah mania Dumai dimanapun anda berada, bahwasanya ini tulisan ini dikerjakan oleh tangan manusia satu orang itu dari tahun 1996 sampai 1999 ya Mas ya. Hanya dalam jangka waktu 3 tahun guys. Wow, amazing. Nah ini kalau boleh tahu ini Bang, tulisan ini tinta untuk menulisnya ini terbuat dari apa ya? Ini tinta biasa bang yang dipakai dengan cat minyak. Oh, tinta biasa dipakai cat minyak. Nggak tinta sih, cat minyak aja. Cuman ya kita kalau kadang ada salahnya ya harus, terus harus hafal juga 3 juz.
sudah pernah nggak di cross check oleh ahli kitab Al-Quran, melihat daripada tulisan dari awal hingga akhir, ada satu ayat atau beberapa ayat yang salah atau dikoreksi gitu Mas? Ada, cuman beberapa ayat aja itu diganti, dihapus, kita ulang lagi. Tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang salah. Sampai saat ini belum ada yang Salah karena udah diproses tahun 2014 kemarin kita baru mulai renov lagi, yang hilang ayatnya, lautnya segala macam kita. Oh, berarti ini sudah pernah direnovasi. Udah sedikit. Bangunan ini sudah berapa lama ini? Berdirinya sampai saat ini 20 tahun lebih loh. 20 tahun ya? Wow. Bangunan ini dikelilingi, bisa tembus ya ini jalan? Bisa. Nah sebenarnya gedung ini Mas bertulisan ayat Al-Quran ini sebenarnya untuk apa sih? Dulunya pondok pesantren. Tahun berapa ya? Itu saya kurang tahu karena saya lagi di Batam, pesantren di Batam. Nah yang di sini ini tahun 2000-an itu udah tahun 90 udah. Nah sekarang ini nama pondoknya ini apa sekarang? An-Nazir. Pondok An-Nazir. Jadi kita dapat informasi tadi dari orang tua Mas Dwi ya, bahwasanya Kiai Haji almarhum pernah menjadi guru almarhumnya Ustadz Jeffrey, apa benar? Benar. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2004. Tahun 2030. Di mana belajar? Itu di Jakarta. Di Jakarta. Wow. Ternyata guys. Nah, kemudian katanya almarhum Ustadz Jeffrey juga pernah ke sini ya? Pernah. Sudah wafat tahun 2006. Tahun 2006. Sesudah wafatnya siapa? Oke. Berapa lama beliau itu di sini? Antara 2 hari. Soal malam. Saya pun juga harus balik ke Batam. Bisa jadi. Tuh guys, bangunan ayat Al-Quran bertuliskan 30 juz ini guys, sudah pernah ditinjau ya, sama dilihat oleh almarhum Ustadz Jeffrey sendiri ya. Berarti ini sudah terjadi tulisan ini. Sudah terjadi ya. Wow, apa tanggapan almarhum Ustadz Jeffrey waktu itu? Katanya sih mau balik, tapi kendala. Ya, Pak saya Oke guys, itulah tadi hasil perbincangan informasi. Jika masyarakat ingin melihat secara langsung apakah benar yang ditayangkan oleh Jelajah Mania Dumai serius atau tidak, ini wallpaper atau tulisan tangan, silakan datang ke lokasi, yaitu di Jalan Pemuda Laut Gang Karya nomor 3 guys. Nah gedung ini memang kalau dilihat dari sekilas jalan memang tidak terlihat kalau di dalamnya ada isi ayat Al-Quran, karena tidak terlalu diwaukan. Nah ini awalnya hanya untuk dipergunakan untuk hanya sekedar untuk pengkajian ya, pengkajian daripada almarhum itu sendiri serta keturunannya. Nah saat ini sudah mulai dibuka untuk umum. Namun perlu diingat guys, jika masyarakat ingin ke sini harap menggunakan pakaian yang sopan,
layaknya tidak membuka aurat kalau wanita, dan kalaupun pria menggunakan celana panjang yang layaknya sopan. Kemudian guys, jika Anda ke sini, Anda jangan hanya sekedar datang untuk melihat dan berfoto-foto ataupun selfie, tetapi datang ke sini coba Anda baca ayat Al-Quran ini dalam satu ayat saja. Karena kan 7 tahun, setahun itu kan mengabdi dia kan. Sebenarnya bukan udah 1 tahun, tinggal 6 bulan lagi mengabdi. Selain daripada konten tersebut di dalam guys, tempat ini juga menyediakan makanan seperti ini, ayam geprek yang rasanya juga luar biasa enak. Ini ada nasi gila, bener nggak? Iya, nasi gila, namanya aja yang nasi gila ya guys. Jadi teman-teman jika ingin berkunjung ke sini nggak perlu makan dulu di rumah, nggak perlu beli-beli dulu, di sini udah ada. Di sini sudah disediakan dan harganya juga sangat bersahabat dengan kantong kita ya guys. Selain daripada ini juga ada ini ais-aisnya guys, kalau haus juga di sini ada minumannya. Oke guys, selain daripada tadi di dalam gedung itu ada tulisan ayat Al-Quran sampai 30 juz. Nah di sebelah gedung ini guys ada pohon kurma guys yang sudah berbuah. Ini mau saya panjat, saya ambil buahnya. Penasaran kan? Yuk kita lihat, saya manjat. Pengambil ketua dan sedikit banyak. Itu dia juga ya kan? Iya. Pohonnya rendah kok guys. Oh iya, itu dia juga. Tapi Jadi ketek. juga berbuah ya? Nah ini yang masaknya kayak mana Iqbal? Baca bismillah guys. Ini yang dia kalau masak dia paling atas itu susah Yang merah diambil. itu ya? Iya, Paling atas. paling dia susah diambil. Wow, udah jadi ketek. Alhamdulillah. 3 katanya 3 pi. 8 anak lah. 3. Amin, amin, amin. Satu, aku satu. Ambil Bagi 1. Nur. Nah, kami bagilah buat satu-satu tuh nyangkut. Akan satu-satu yang ini. Om Budi aku ya om. Satu-satu aja. Gak bisa, dia wajib 3 kalau dia mau beranak. Wah, nggak boleh. Ah, untuk dimakan di sini. Sudah dibilang sama Oke abang guys, itu anak kecil ini tak buahnya boleh. guys. Tapi aku udah bisa. Aku mana Ini kurma Pokoknya hasil tak boleh kita lah. petik sendiri ya guys. Udah mulai rupanya. jadilah. Hah. Saya di Batam itu nanam 3.000 pohon.
3.100. Asli ya guys ya. Iya, asli. Niatnya Om. Niatnya. Ini guys, saya mau nambah anak lagi. Oke guys, dengan adegan mengambil buah kurma ini tadi, maka berakhirlah sudah syuting kita di Pondok Al-Quran An-Najir guys. Jangan lupa subscribe, share, and like. Amazing. Amazing. Amazing.